Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pamandar. Kali ini kita akan bahas materi tentang pesawat sederhana. Sebelumnya jangan lupa di like dulu ya, di like, komen, dan subscribe ataupun subscribe agar semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu tentang pesawat sederhana. Kita akan mulai pesawat sederhana. Ya, ini gambarnya sudah kelihatan. Nah, apa itu pesawat sederhana? Ya, sederhana itu sebenarnya alat ya, alat yang dibuat oleh manusia yang biasanya digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi meringankan pekerjaan manusia. Nah, beberapa jenis macam-macam pesawat sederhana. Ini yang pertama adalah tuas dan pengungkit. Ini dalam kehidupan sehari-hari, Bapak yakin semua pasti banyak menemui hal-hal seperti ini ya. Ini di gambarnya mencongkel sebuah batu yang berat, jadi dicongkel supaya lebih ringan dan bisa bergeser. Nah, ini cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada tersebut. Ini dengan gaya kuasa ini termasuk dalam kategori tuas ya, atau pengungkit. Nah, dari tuas ini dibagi menjadi 3 golongan ya. Yang pertama ada jenis tuas yang pertama. Ini kita lihat kalau tuas golongan yang pertama itu titik tumpunya di tengah. Jadi sahabat semua, Anda semua cara mengingatnya adalah lihat bagian tengahnya saja. Tuas golongan pertama ataupun jenis pertama itu titik tumpunya di tengah. Jadi kalau titik tumpunya di tengah pasti dikatakan jenis pertama. Contohnya adalah gunting, tang, dan juga jungkitnya. Gaya kuasanya di bagian sini. Ini bagian untuk tangan kita masuk. Dan yang untuk memotongnya adalah lengan atau gaya bebannya. Ini titik tumpunya di tengah. Sama dengan tang juga demikian. Yang untuk pegang kita namanya adalah gaya kuasa atau disimbolkan dengan F atau juga bisa disimbolkan dengan FK. Di tengah ini tumpuannya dan depannya adalah gaya bebannya atau FB ataupun disebutkan dengan W. Dengan jungkit ini biasanya untuk mainan anak TK ya. Ini sering sekali kita jumpai. Ini adalah tuas jenis pertama. Berikutnya jenis yang kedua itu kita lihat titik gaya yang paling tengah saja kita ingat ya. Gaya atau titik yang di tengah. Yang di tengah itu adalah gaya bebannya. Intinya gaya bebannya di tengah. Jadi Anda semua sahabat semua cara menangkapnya. Kalau yang jenis pertama tadi titik tumpu yang di tengah, kalau jenis kedua gaya beban yang di tengah. Jadi kalau beban yang di tengah masuk ke dalam pengungkit jenis kedua. Ya ini pembuka botolnya, pembuka tutup botol, dan ini ada juga angkong ya, yang dipakai untuk mengangkut mungkin buah sawit ataupun perlengkapan rumah ataupun mengangkut semen, pasir dan sebagainya ya, yang kita gunakan dan dalam kehidupan sehari yang kita jumpai. Ya, ingat ya, yang kedua adalah gaya beban atau titik bebannya adalah di tengah. Berikutnya, tuas jenis yang ketiga. Anda semua bisa mengingatnya dengan cara lihat gaya kuasa. Ya. Jadi tadi kayak kalau pada tuas pertama titik yang di tumpu, kemudian yang kedua titik yang tengah adalah gaya beban, sementara jenis ketiga titik yang tengah adalah gaya kuasa. Jadi Anda cukup mengingat tengahnya saja, mudah-mudahan bisa memaksimalkan dengan cara mengingat tengahnya, nanti bisa memberikan contohnya. Yang jenis ketiga contohnya ini set ya, skop juga masuk, dan juga ini kalau kita beli roti nih, kalau roti bakar ini ada pakai alat jepitnya untuk masuk, menjepitnya dipotong. Nah ini skop yang di tengah-tengah gaya kuasanya, yang di sini penuhnya, sementara yang depannya adalah gaya bebannya. Nah ini adalah tuas jenis yang ketiga. Semoga Anda memahami. Kemudian Bapak ingatkan yang pertama, ini saja bagian tengah. Jenis pertama itu titik tumpu di tengah, kemudian jenis yang kedua titik beban di tengah atau gaya beban di tengah. Sementara yang jenis ketiga gaya kuasa di tengah. Nah itu cara ingatnya. Oke lanjut, ini ada hubungan antara titik tumpu beban dan kuasa dalam tuas. Nah ini ada beberapa rumus yang akan kita gunakan nanti dalam menghitung ya. Secara matematis bisa disimpulkan W kali LB sama dengan F kali LK. Jadi ini bisa diganti juga dengan FB, F-nya ini bisa diganti dengan FK ya, sama saja. Makanya ini simbolnya di sini juga sama.
Karena sifatnya nih kesetimbangan tuas ini adalah FB kali LB sering FK kali LK. Keuntungan mekanisnya FB per FK. Sehingga untuk keuntungan mekanis LK, kita cari saja yang sebelah mana yang kita makan yang ini ya. LK per LB keuntungan mekanisnya. Tapi untuk menghitung pakai rumus yang ini, FB kali LB sama dengan FK. Nanti kita akan cek di contoh soalnya ya. Ini adalah penting ya. Jadi ini dicontohkan nih tangga itu dibuat miring. Kalau tangga dibuatnya lurus terus di rumah kita mau naik agak sulit, makanya dibuatlah ini supaya lebih mudah. Nah, ini untuk mencukupi ruang maka orang memilih yang rumah itu dibuat tingkat, maka dibuatlah bidang miring dengan tangga ya. Ini contohnya. Nah ini beberapa rumus ataupun secara matematis yang kan dalam menghitung bidang miring. Nah, inisial yang dimiliki satu benda kedudukannya. Ini secara matematis dirumuskan begini. Karena ini artinya kalau seperti ini pasti ada energi potensial. Nah, makanya rumus menjadi seperti ini ya. W dikali H sama dengan F kali S. W ini beban, H tinggi, F-nya gaya kuasa, S-nya panjang bidang miring. Nah, ini yang paling sering. Ini karena ada segitiga. Ini untuk segitiga ya, Anda semua. Membentuk segitiga yang sangat besar dan segitiga yang kecil. Maka FB per F sama L per A. Ada yang menyebutkan L, ada yang menyebutkan S saja ya. Sehingga untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring itu adalah L per H atau S per H sama saja ya. Di sini FB sama sekali lagi FK gaya kuasa, L panjang bidang miring atau juga bisa disebut dengan S tinggi bidang miring hanya ya. Nanti kita akan perdalam dengan contoh soalnya. Itu bidang miring ya. Nah, ini contoh-contohnya bidang miring di perlengkapan atau peralatan rumah tangga ya. Ini kalau kita mungkin sering muat sesuatu, mungkin muat kurung-kurung, mungkin juga muat bahan-bahan yang berat, makanya menggunakan bidang miring. Ini gergaji, ya. Di mana tak bidang miring? Letak bidang miring di ketajamannya ini ya. Kampak juga kan tajam. Kalau nggak ada bidang miring nggak bisa tajam. Ini sekredit bulirnya dibuat miring. Kalau nggak dibuat miring nggak bisa tertancap. Bidang miring ini permainan di TK biasanya. Kemudian di jalan, di pegunungan kalau nggak dibuat miring nggak bisa mendaki gunung. Nah ini jadi manfaatnya bidang miring di dalam kehidupan sehari-hari. Oke lanjut. Ya ini tentang katrol. Ya katrol ini digambarkan ini gambar timba ya. Mungkin kalau zaman sekarang jarang sekali timba. Rata-rata menggunakan sanyo ya. Tapi masih ada beberapa yang menggunakan timba. Nah ini ada berdasarkan tempat dan kedudukannya. Katrol ini digolongkan menjadi 3 ya. Ada katrol tetap, bergerak, dan ganda. Nanti dalam katrol ganda ini kalau dia lebih dari 2 dikatakan katrol majemuk ya. Oke, next. Nah, ini macam-macam katrolnya tadi ya. Katrol tetapnya seperti apa? Katrol tetap seperti ini ya. Jadi FK sama dengan FB ya. Jadi FK di sini sama dengan FB. Jadi seandainya ada soal di sini 100 Newton, maka di sini juga 100 Newton. Apa? Karena sama. Jadi kalau sama dengan mekanisnya 1. Kenapa 1? Karena sama dengan FB per FK dibagi hasilnya 1. Ini katrol tak tunggal. Kemudian katrol tunggal, ada yang bilang katrol bergerak. Ini kalau yang bergerak, di sini tak FB-nya, di sini FK-nya. Jadi kalau FK sama dengan setengah FB. Ini keuntungan mekanisnya 2. Kenapa 2? Karena di sini kan FK sama dari FB, sementara FB KM sama dengan FB per FK. Tengahnya bagi, jadi tetap ketemunya akan 2. Maka di sini keuntungan mekanisnya 2. Untuk kalau tunggal bas atau katrol bergerak, ini kan bergerak trolnya. Mungkin sering di flying fox nih ya, paling sering mainan. Kemudian yang ketiga adalah katrol ganda ya, 2. Ini katrol tetap 1 dan 1 katrol bas atau katrol bergerak. Rumusnya sama, F dengan setengah dari FB. Nah, ini katrol ganda. Oke, next. Ada lagi katrol majemuk ya. Katrol majemuk ini kuasa yang diberikan pada makin kecil, maka diberi katrol majemuk. Katrol ini biasa dipakai pada industri-industri atau mungkin mengerjakan bangunan yang sangat tinggi dan menggunakan ini. Katrol majemuk. Nah, keuntungan mekanisnya ini dapat ditentukan dengan banyaknya tali ya. Hitung talinya 1, 2, 3, 4 atau di sini 1, 2, 3, 4. Atau sulit menghitung talinya karena terlalu belok-belok bolak-balik terusnya. Hitung saja jumlah katrolnya 1, 2, 3, 4. Maka ketemu keuntungan mekaniknya adalah 4. Maka dari keuntungan mekanik bisa nanti kita mencari berapa gaya beban, berapa gayanya dari rumah. Itu adalah katrol majemuk. Jadi nanti mau mengingat kalau kalah berarti itu katrol lebih dari 2 berarti katrol majemuk. Lanjut, ini ada roda gigi atau gear atau roda berporos ya.
Ini sepasang atau lebih roda bergigi yang berhubungan, yang meneruskan gaya dan gerakan. Nah, ini biasanya yang dihitung adalah efisiensinya. Ini rumusnya efisien energi keluaran dan energi masukan total. Itu rumusnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada juga pesawat sederhana yang terdapat dalam tubuh manusia ya. Jadi ada bagian leher, bagian juga bagian kaki biasanya. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Nah, ini bahwa dalam memegang sesuatu atau menggenggam tangan itu ada praktik menggunakan tuas. Ada titik di sini kalau kita memegang sesuatu. Kemudian titik kuasanya di tengah sini, ditumpunya di bagian sendi. Nah, ini aplikasi dari tuasnya. Kita lihat lebih detailnya. Nah, jadi yang di bagian leher tadi, ini ada titik bebannya di sini, ini titik kuasanya, ini titik tumpu, sehingga ini masuk jenis pertama. Karena titik tumpunya di tengah. Ingat saja kalau titik tumpu di tengah, tadi kan saya bilang titik tumpu di tengah maka masuk ke dalam jenis 1 atau golongan 1. Ini ketika kita bergerak seperti ini ya. Jadi banyak sekali tuas yang ada di tubuh kita atau pemungkit. Yang kedua, ini ketika kita menggunakan tangan, titik tumpunya di ujung, yang di tengah adalah ini gaya kuasa. Gaya kuasa di tengah adalah jenis yang ketiga ya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian kalau gaya beban yang di tengah, mana dia ini beban, yang merah ini bebannya, gaya beban di tengah masuk ke jenis yang kedua. Jadi Ananda semua, sahabat semua ingatnya seperti itu aja. Jadi nanti kalau ada soal di dalam tubuh manusia yang manakah yang termasuk ke dalam jenis tuas keberapa, golongan berapa, nanti kita lihat di mana titik tumpunya, di mana titik bebannya atau gaya bebannya, dan di mana gaya kuasanya. Ya. Seperti itu sahabat semua, jadi bisa dipahami mudah-mudahan Anda semua. Lanjut, nah ini kita pembahasan contoh soal ya. Ini contoh soal bidang miring. Anda semua cukup mudah ini soalnya. Berapakah besar keuntungan mekanis dari bidang miring ya? Jadi bidang miring ini cukup sederhana cara ngitungnya. Jadi kita gunakan pena ya supaya lebih jelas untuk menghitungnya. Jadi yang ditanyakan KM. KM ya. Ini besar saja nulisnya. Nah, KM-nya itu tadi rumusnya ada yang L per H. L per H ada juga, tadi sudah Bapak katakan S per H sama saja. Bisa saja S ya. S per H. Nah, ini tinggal dibagi aja sahabat namanya. S-nya berapa nih? S-nya 15 nih ya. Nih. Jadi S-nya 15, kita tulis dibagi hanya berapa? Hanya ini 3. Hanya adalah 3. Bagi 3. 15 bagi 3 adalah berapa? 5 ya. 5 kali 3 kan 15. Ini jawabannya ya. Adalah 5. Cukup mudah sekali kan. Nomor 1. Contoh soal untuk bidang miring. Oke, next lanjut yang kedua. Ini contoh soal untuk contoh soal nomor 2. Nomor 2 ini, waduh sorry. Mana nih penanya nggak keluar ya? Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol di atas? Nah, ini katrol yang di atas ini cukup mudah. Maka kita gunakan pena. Nah, sahabat semua. Nah, ini beban yang ditarik yang di sini. Berarti ini yang ditanya adalah FB ya. Anda semua harus ingat, tadi sudah Bapak katakan, ini adalah katrol majemuk. Katrol majemuk kalau nggak bisa ngitung talinya, bisa hitung katrolnya. Ini talinya bisa juga ini 1, 2, 3, 4. Jumlah talinya 4. Katrolnya juga berarti KM-nya, keuntungan mekanisnya, sama dengan berapa? Sama dengan 4. Kenapa? Karena katrolnya 4 dan jumlah talinya juga 4. Nah, kita yang tanya adalah FB. Jadi sahabat semua, nanti semua harus ingat rumusnya. KM sama dengan FB ya per FK. Nah, ini yang ditanya mana nih? Yang ditanya adalah FB ini, bukan sini. Kita masukkan angkanya boleh atau kita rubah rumusnya juga boleh. Jadi gini, kalau kita rubah rumusnya langsung aja juga bisa. FB kita balik ya. Ini karena yang ditanya di atas. Ingat ya, kalau yang ditanya bagian atas maka menimbulkan perkalian.
Kalau yang ditanya di sini tetap ini di atas. Kalau yang ditanya di sini ini tetap di atas. Tapi kalau yang ditanya di atas maka menjadi perkalian karena kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Maka FB sama dengan tinggal kita kali KM dikali dengan FK-nya. Nah, KM-nya berapa tadi ini? KM-nya 4 ya. 4 dikali FK-nya berapa ini? Gaya kuasa ini ya. Gaya kuasanya adalah 8. 4 kali 8, 8 kali 4 sama dengan berapa? 32. 32 Newton. Nah, ini jawabannya ya. Cukup mudah sekali nih ya contoh soalnya. Oke, lanjut contoh soal berikutnya. Ini contoh soal yang ketiga, Anda semua. Ini juga menurut Bapak masih kategori cukup mudah. Nah, ini yang ditanya adalah FK. Ini dia. Ini masalah tuas ya. Anda semua harus ingat rumusnya. Ini tadi FK dikali LK sama dengan FB dikali LB ya. Ini rumusnya. FK-nya kan yang kita cari, tulis saja lagi FK. LK-nya ada nggak? Nih, lengan kuasa berarti yang sini. Dari sini ke sini, yang dekat sama LK, FK. Berapa tuh? 80 ya. Sama dengan FB-nya 100. 100 dikali LB, berarti yang dekat dengan gaya beban. Ini dia. Dengan bebannya adalah 60. Dah kita kali 100 kali 60 berapa? 6000 ya. Soalnya ada 3. 1, 2, 3. Ini tetap FK dikali 80. Nah, sekarang yang kita tanya, kita keluarkan ini FK-nya. FK-nya dikeluarkan ya. FK sama dengan, ini hasil kita bagi aja. Karena hasil kali terbesar, maka kalau tanya sebelah sini maka ini dibagi ya, atau kebalikan dari kali bagi. 6000 ya. 1, 2, 3 dibagi dengan 80. Supaya lebih gampang, nolnya kita buang 1 ya, biar agak kecil angkanya. 600 bagi 8, kita buat progamnya. 600 dibagi 8. 6 bagi 8, 60 ya, 60 bagikan itu 7. 7 kali 8 itu 56 ya. Dikurang sisa 4 ya. Nah, turunkan 01 di sini. 40 bagi 8 sama dengan 5. Nah, berarti ini jawabannya ya. Sama dengan 75 Newton. Nah, selesai Anda semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti akan Bapak buatkan yang khusus untuk contoh soal ini hanya mewakili beberapa saja. Oke. Terima kasih. Ya. Bapak rasa cukup ya untuk materi ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.